Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah Rusli, DIM 09105803220015, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 3 kelas F. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan internal yang meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi domestik. Bagian pertama yaitu A. Lingkungan fisik dibagi menjadi satu, kondisi geografis. Kondisi geografis lingkungan fisik mencangkup karakteristik alam yang mempengaruhi suatu wilayah. Ini melibatkan aspek-aspek seperti topografi, iklim, jenis tanah, dan tata air. Misalnya, daerah yang berada di dataran tinggi mungkin memiliki topografi terbukit-bukit, sementara daerah pesisir dapat dipengaruhi oleh perubahan pasang surut. Ketika memahami kondisi geografis, penting untuk mempertimbangkan elemen-elemen ini untuk merancang lingkungan fisik yang berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik alam setempat. Yang kedua yaitu sumber kekayaan alam. Sumber daya alam lingkungan fisik melibatkan berbagai elemen yang dapat dimanfaatkan manusia untuk keberlanjutan hidup dan perkembangan ekonomi. Beberapa contoh sumber daya alam tersebut meliputi: yang pertama, tanah dan pertanian. Tanah subur mendukung pertanian dan pertumbuhan tanaman pangan. Yang kedua yaitu air. Sumber daya air seperti sungai dan danau penting untuk kebutuhan air manusia, pertanian, dan industri. Yang ketiga yaitu hutan. Hutan menyediakan kayu, oksigen, dan berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies. Yang ketiga yaitu kondisi demografis. Kondisi demografis lingkungan fisik melibatkan populasi, distribusi manusia, migrasi, kepadatan penduduk, dan struktur usia. Semua ini mempengaruhi cara wilayah tersebut berkembang, mengelola sumber daya alam, dan menyediakan layanan dasar. Yang keempat yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial dalam lingkungan fisik mencakup hubungan antara individu, komunitas, dan kelompok di suatu wilayah. Faktor-faktor seperti keragaman masyarakat, kondisi ekonomi, infrastruktur sosial, kesehatan masyarakat, dan keamanan memberikan dimensi sosial pada pengelolaan dan interaksi dalam lingkungan fisik. Yang kelima yaitu lingkungan politik. Lingkungan politik dalam konteks lingkungan fisik melibatkan interaksi antara kebijakan pemerintah, keputusan politik, dan tata kelola dalam pengelolaan sumber daya alam, serta pengembangan wilayah. Faktor-faktor politik mempengaruhi regulasi lingkungan, perencanaan perkotaan, dan pengambilan keputusan terkait pembangunan, menciptakan landasan bagi interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam membentuk lingkungan fisik yang berkelanjutan. Yang keenam yaitu lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya dalam lingkungan fisik mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan praktik budaya yang membentuk interaksi antara individu dan komunitas di suatu wilayah. Yang ketujuh yaitu lingkungan pertahanan dan keamanan. Lingkungan pertahanan dan keamanan dalam lingkungan fisik melibatkan upaya untuk menjaga keamanan wilayah, melindungi infrastruktur kritis, dan memitigasi risiko ancaman. Faktor ini mencakup kebijakan pertahanan, kehadiran, keamanan, serta kerjasama antara lembaga pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan fisik yang aman dan terkendali. Bagian B yaitu lingkungan sosial, terdiri dari 1. Lingkungan politik. Lingkungan politik dalam konteks lingkungan sosial pada lingkungan internal melibatkan dinamika kebijakan, keputusan organisasi, dan hubungan kekuasaan di dalam suatu kelompok atau lembaga. Faktor politik ini dapat mempengaruhi tata kelola kebijakan internal dan interaksi antara anggota dalam membentuk lingkungan sosial dan organisasi. Yang kedua yaitu lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya dalam konteks lingkungan sosial pada lingkungan internal organisasi mencangkup nilai-nilai, norma-norma, dan dinamika budaya yang membentuk interaksi antar anggota, tim atau anggota organisasi. Faktor ini mempengaruhi cara orang bekerja sama, berkomunikasi, dan membentuk identitas sosial dalam lingkungan kerja internal. Yang ketiga yaitu lingkungan hankam. Lingkungan hankam atau pertahanan dan keamanan dalam konteks lingkungan sosial pada lingkungan internal mencangkup aspek keamanan dan pertahanan yang terkait dengan organisasi atau kelompok tertentu.
Ini melibatkan kebijakan-kebijakan internal, prosedur keamanan, dan upaya perlindungan yang diterapkan di dalam lingkungan organisasi untuk menjaga keamanan anggota atau aset yang dimiliki. Yang keempat yaitu lingkungan hukum. Lingkungan hukum dalam konteks lingkungan sosial pada lingkungan internal organisasi mencakup kerangka hukum dan regulasi yang memengaruhi interaksi dan perilaku anggota organisasi. Ini termasuk kebijakan internal, prosedur hukum, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dalam suatu kelompok atau entitas. Faktor hukum ini membentuk bagian dari dinamika lingkungan sosial internal yang membimbing perilaku dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Bagian C yaitu lingkungan ekonomi domestik. Yang pertama, sumber daya migas. Sumber daya migas seperti minyak dan gas memiliki dampak besar dalam lingkungan ekonomi domestik. Pemanfaatan sumber daya ini dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi negara, menggerakkan sektor energi dan industri, serta menciptakan peluang pekerjaan. Ketergantungan pada sumber daya migas juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan kebijakan fiskal suatu negara. Yang kedua yaitu sumber daya non-migas. Sumber daya non-migas seperti pertanian, kehutanan, tambang mineral, dan sektor manufaktur memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi domestik. Pemanfaatan sumber daya ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan kontribusi terhadap ekspor, dan membentuk dasar ekonomi yang beragam. Selain itu, sektor-sektor non-migas ini juga memainkan peran kunci dalam diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu. Yang ketiga yaitu sumber daya pajak. Sumber daya pajak dalam lingkungan ekonomi domestik mencakup pendapatan pajak, pajak konsumsi, dan pajak kekayaan. Pendapatan pajak berasal dari pengenaan pajak atas pendapatan individu dan perusahaan. Pajak konsumsi diterapkan pada barang dan jasa, sementara pajak kekayaan melibatkan aset seperti properti dan warisan. Semua ini merupakan instrumen untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah dan pembiayaan kebutuhan masyarakat. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.